Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat asik, bertemu kembali bersama saya Japar Sidi. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan tips bagaimana cara membaca puisi agar ketika kita membaca puisi bisa tampil dengan baik. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya untuk penilaian pembacaan puisi itu bersifat subjektif. Contohnya, Budi membacakan puisi aku. Kalau menurut saya, Budi itu membaca puisinya sangat bagus sekali. Tapi menurut pendapat Eboh, Budi itu membaca puisinya biasa-biasa saja. Nah, hal ini sering kita katakan bahwa penilaian puisi itu bersifat subjektif. Menurut saya bagus, tapi menurut orang lain belum tentu bagus. Oleh sebab itu, kita selaku deklamator atau pembaca puisi harus mempunyai ciri khas tersendiri. Salah satunya harus meningkatkan ketika membaca puisi agar tidak merasa menjenuhkan bagi yang mendengarkan. Oleh sebab itu, di sini saya akan membagikan 6 tips agar puisinya lebih baik lagi. Yang pertama, seorang deklamator tentunya harus memahami puisi dan isi puisi. Oleh sebab itu, bagaimana cara memahami puisi tersebut? Salah satunya apabila ada majas, kata-kata yang tidak dimengerti, kita harus mencari ke Kamus Bahasa Indonesia atau mencari sumber rujukan dalam YouTube. Contohnya seperti puisi karya Fajrin Yuristian. Nah, dalam judul puisi karya Fajrin Yuristian tersebut ada kata Embara Indonesia. Nah, kita harus mengetahuinya sebelum mendeklamasikan puisi tersebut. Apakah itu dibaca embara atau embara? Salah satunya yaitu membuka ke Kamus Bahasa Indonesia. Nah, jika kita telusuri bahwa kata embara tersebut di sana, itu berasal dari kata pengembaraan. Yang artinya apabila kita membacakan puisi tersebut, dibacanya menjadi Embara Indonesia. Kemudian juga dalam hal berpuisi itu mempunyai genre. Ada yang cocok untuk dibawakan laki-laki, ada yang cocok dibawakan untuk perempuan, ataupun cocok dibawakan kedua-duanya. Dalam berpuisi juga kita harus menempatkan porsinya yang sesuai. Contoh, apakah ini puisinya harus dibawakan dengan keadaan sedih, atau bahagia, gembira, atau dengan nada yang menggebu-gebu. Oleh sebab itu, yang pertama tipsnya yaitu harus memahami isi puisi tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua, sebelum melaksanakan deklamator atau pembacaan suatu puisi, kita harus mengolah suara kita dengan timbre yang berbeda-beda. Contoh, kita ingin melatih suara kita agar keluarnya suaranya yang nyaring. Salah satunya yaitu biasanya mengeluarkannya dengan huruf vokal A, I, U, E, O untuk bahasa Indonesia. Sedangkan untuk puisi Sunda yaitu sajak A, I, U, E, O, E. Tapi nada yang harus dikeluarkannya yaitu seperti ini. Untuk bahasa Indonesia terlebih dahulu, latihannya menggunakan suara diafragma. Caranya yaitu harus apabila mengeluarkan suara dari mulut, ini perut harus mengembang. Itulah yang dimaksud dengan suara diafragma. Contohnya A, I, U, E, O. Nah, itulah untuk puisi bahasa Indonesia. Cuma melatih tenggorokan kita dengan banyak mengeluarkan suara A, I, U, E, O. Beda lagi dengan puisi bahasa Sunda, karena dalam bahasa Sunda itu ada E, E. Jadi harus ditambahkan, contohnya seperti ini. A, I, U, E, O, E. Nah, itulah suara yang dihasilkan melalui diafragma. Nah, itulah tips yang kedua, yaitu harus melatih timbre suara kita agar mengeluarkan suara tersebut ketika mendeklamasikannya menjadi suara yang nyaring, alias salah satunya yaitu tidak cempreng. Kemudian, tips yang ketiga,
yaitu ketepatan ekspresi. Dalam membacakan sebuah puisi, tentu ada ekspresi yang harus kita keluarkan. Baik itu dari mimik muka. Contohnya dalam puisi dari Persetujuan dengan Bung Karno. Ayo, Bung Karno, mari kita putuskan di sini. Nah, ekspresinya itu harus benar-benar menjiwai, penuh dengan ketegasan. Jangan sampai, ayo Bung Karno, mari kita putuskan. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan suara diafragma, kemudian melatih mimik muka, salah satunya juga bisa dengan bercermin. Itulah tips yang ketiga, yaitu ketepatan mengekspresikan mimik muka kita. Kemudian yang keempat yaitu gestur. Tentu saja dalam hal mendeklamasikan puisi, kita harus mempunyai atau harus bisa untuk menggerakkan kata-kata tersebut. Bukan berarti kita harus bergerak yang berlebih-lebihan. Contohnya dalam puisi Muhasabah dalam Sabdaku, itu adalah puisi ciptaan saya sendiri. Contohnya seperti ini. Setitik asa tersimpan di relung diri, mengulung mimpi, menembus nafsu. Netra jernih itu begitu teguh memandanginya, seakan berbisik bahwa dirinya harus kuat berkibar, bagai yang ia pandang. Nah, itulah dia gestur. Tentu saja untuk gestur dalam puisi juga harus tepat, jangan sampai berlebih-lebihan. Contoh, kalau dilebih-lebihkan, setitik asa tersimpan di relung diri, mengulung mimpi, menembus nafsu. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetapi untuk gestur juga harus pada porsinya. Itulah yang ketiga, yaitu, maksud saya itulah yang keempat, yaitu mengenai gestur atau gerak tubuh. Kemudian yang kelima yaitu intonasi. Jadi dalam berpuisi juga di mana kita harus mengetahui bagian klimaksnya di mana, kemudian untuk nada rendahnya di mana. Jadi yang dimaksud dengan intonasi yaitu ada ketika naik turunnya suatu irama dan nada tersebut. Contohnya dalam puisi Kembalikan Indonesia Padaku, itu banyak sekali pengulangan-pengulangannya. Nah, kita sebagai deklamator puisi harus bisa mempermainkan kata-kata tersebut agar ketika didengar oleh penonton atau orang lain, suara kita itu tidak menjenuhkan. Contohnya seperti ini. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam, dan di dalam bola-bola itu ada angsa-angsa berenang-renang di atasnya. Hari depan Indonesia. Nah, maksud ada perbedaan antara kata yang pertama apabila diulang yang kedua kalinya, tentu kita harus bisa mengekspresikannya dengan nada-nada yang berbeda dengan sebelumnya. Itulah yang kelima mengenai intonasi dalam berpuisi. Kemudian, untuk yang keenam, dalam hal mendeklamasikan puisi harus menjadi diri sendiri. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang menirukan gaya-gaya orang lain. Contohnya biasanya itu dalam puisi Padamu Jua. Dalam judulnya aja, apabila kita melihat orang lain di YouTube, contoh. Dalam contoh tersebut dikatakan, Padamu Jua. Nah, kita selaku pendeklamator baru yang ingin membacakan puisi tersebut, mengikuti gaya dia. Seperti ini juga. Padamu Jua. Nah,
itulah yang salah pada diri kita. Dalam hal berpuisi, kita diperbolehkan untuk melihat orang lain atau deklamator-deklamator orang lain. Apabila kita ingin membacakan puisi, tentu harus menjadi diri sendiri. Sehingga untuk berpuisi tersebut, kita mempunyai ciri khas masing-masing. Jangan sampai mengikuti gaya-gaya orang lain. Boleh kita melihat orang lain, tetapi jangan sampai kita meniru sepenuhnya gaya orang lain. Itu harus diperhatikan. Contoh juga yang salah biasanya juga dalam artikulasi mengikuti orang lain. Biasanya seperti ini. Sebutir debu. Terus kita ikutin seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Itu seperti yang tadi saya katakan juga, bahwa untuk berpuisi juga harus mempunyai ciri khas diri sendiri. Jadi harus seperti ini. Sebutir debu. Karya Khalil Gibran adalah sebutir debu meringkuk kedinginan. Nah, itulah dia. Apabila kita menjadi diri sendiri, tentu dalam pembawaan puisi tersebut pasti akan enak kita membawakannya juga. Tidak kalau meniru dengan orang lain. Kan banyak sekali yang mengeluarkannya juga pada suara tenggorokan, kemudian suara hidung yang sengau, sebutir debu, kan tidak enak. Ada juga yang suara tenggorokan atau kerongkongan. Sebutir debu, karya Khalil Gibran, kan tidak enak. Tapi apabila kita menjiwainya, mengetahui pemahaman puisinya, kemudian kita olah timbre suara kita, kemudian kita ketepatan ekspresinya begitu sangat tepat, kemudian gesturnya, intonasi, dan menjadi diri sendiri. Itulah modal membaca puisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.